Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 pada mata kuliah analisis data, yang mana pada video ini kami akan menjelaskan materi yang ada pada mata kuliah analisis data tersebut, yaitu uji korelasi rank Spearman secara manual dan menggunakan SPSS atau Statistical Product and Service Solution. Adapun kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Muhammad Khaidir dengan NIM 20700119042. Yang kedua, Nur Wahyu Dinastia dengan NIM 20700119035. Yang ketiga, Nur Malani Ahmad dengan NIM 20700119008. Yang keempat, Nurul Asima dengan NIM 20700119004. Adapun materi pokok yang akan kami sampaikan yaitu: yang pertama, menjelaskan konsep analisis korelasi rank Spearman. Yang kedua, terampil mengolah data yang menggunakan analisis korelasi rank Spearman baik secara manual maupun dengan software SPSS. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asima dengan NIM 20701190004. Di sini saya ingin menjelaskan konsep analis korelasi rank Spearman. Bagian A, konsep dasar uji korelasi rank Spearman. Korelasi Spearman atau biasa disebut rank Spearman digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel dengan data minimal ordinal atau data numerik, dengan kata lain interval atau rasio, namun tidak berdistribusi normal. Korelasi Spearman dinotasikan dengan RS. Nah, dalam perhitungan korelasi Spearman, data harus dalam bentuk ranking, sehingga jika data masih bertipe numerik, maka harus dikonversi menjadi bentuk ranking. Bagian B, langkah-langkah uji korelasi rank Spearman secara manual. Berikut langkah-langkah uji korelasi rank Spearman dengan menggunakan cara manual. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Yang kedua, menentukan nilai alfa atau taraf signifikansi. Yang ketiga, menghitung ranking dengan simbol D²2. Yang keempat, menghitung koefisien korelasi rank Spearman dengan simbol RS hitung. Nah, untuk menghitung koefisien korelasi rank Spearman atau RS hitung, maka dipergunakan rumus sebagai berikut. RS sama dengan 1 dikurang 6 sigma D²2 per N dikali N²2 dikurang 1, di mana RS sama dengan simbol koefisien korelasi rank Spearman, D selisih ranking dari dua variabel X dan Y, dan N jumlah data. Nah, yang kelima, menentukan kekuatan hubungan dan kriteria arah hubungan. Yang keenam, menentukan RS tabel korelasi rank Spearman. Yang ketujuh, membandingkan RS hitung dan RS tabel. Yang kedelapan, membuat kesimpulan. Selanjutnya bagian C, langkah-langkah uji korelasi rank Spearman dengan SPSS. Berikut langkah-langkah uji korelasi rank Spearman dengan menggunakan software SPSS. Yang pertama, input data. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, output SPSS. Yang keempat, interpretasi atau maknai output SPSS. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Bagian D, dasar pengambilan keputusan pada software SPSS. Jika nilai signifikansi lebih kecil 0,05 maka berkorelasi, sedangkan jika nilai signifikansi lebih besar 0,05 maka tidak berkorelasi. Bagian E, pedoman kekuatan hubungan korelasian koefisien. Yang pertama, 0,05 hingga 0,25 sama dengan korelasi sangat lemah.
Yang kedua, 0,26 hingga 0,50 bisa disebut korelasi cukup. Yang ketiga, 0,51 hingga 0,75 disebut korelasi kuat. Yang keempat, 0,76 hingga 0,99 disebut korelasi sangat kuat. Dan yang terakhir, 1,00 disebut korelasi sempurna. Bagian F, kriteria arah hubungan. Yang pertama, arah korelasi dilihat pada angka korelasian koefisien. Yang kedua, besarnya nilai korelasian koefisien antara +1 hingga -1. Yang ketiga, jika korelasian koefisien bernilai positif, maka hubungan kedua variabel searah. Yang keempat, jika korelasian koefisien bernilai negatif, maka hubungan kedua variabel tidak searah. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai terampil mengolah data yang menggunakan analisis korelasi Ransperman dengan cara manual dan menggunakan software SPSS. Nah, di sini yang pertama adalah contoh kasus. Terdapat sebuah kasus, yaitu seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pemberian tugas matematika dengan tingkat pemahaman siswa terhadap materinya. Untuk keperluan tersebut, guru menyebar kuesioner tentang tingkat pemberian tugas matematika dengan tingkat pemahamannya kepada 10 orang siswa yang pernah diajarinya. Gunakan taraf signifikansi alfa sama dengan 5% atau alfa sama dengan 0,05 untuk menguji hubungan tersebut. Nah, di sini terdapat kriteria penilaian, di mana kriteria penilaiannya yaitu ada dua. Yang pertama, tingkat pemberian tugas yang dilambangkan dengan X, dan yang kedua yaitu tingkat pemahaman siswa yang dilambangkan dengan Y. Nah, pada tingkat pemberian tugas ada 5 poin kriteria penilaian, yaitu yang pertama sangat banyak yang dilambangkan dengan SB dengan skor 5, kemudian banyak yang dilambangkan dengan B dengan skor 4, kemudian cukup banyak yang dilambangkan dengan CB yang dengan skor 3, tidak banyak dilambangkan dengan TB dengan skor 2, dan tidak ada tugas yang dilambangkan dengan TAT dengan skor 1. Nah, begitupun dengan tingkat pemahaman siswa, terdapat 5 poin kriteria penilaian, yaitu yang pertama sangat paham atau SP dengan skor 5, paham dengan skor 4, cukup paham dengan skor 3, tidak paham dengan skor 2, dan sangat tidak paham atau STP dengan skor 1. Nah, di sini terdapat 2 tabel, di mana pada tabel tersebut merupakan hasil dari kuesioner yang telah dilakukan oleh guru tersebut terhadap 10 orang siswa yang pernah diajarinya. Di mana pada tabel yang pertama itu menunjukkan kriteria penilaian. Kemudian yang tabel yang kedua yaitu menunjukkan skor dari kriteria penilaian tersebut. Nah, pada siswa yang pertama dia merasa tingkat pemberian tugasnya itu tidak banyak, dengan tingkat pemahaman siswanya itu cukup paham. Nah, kemudian skornya ini kita tuliskan di tabel yang kedua, di mana skor dari tidak banyak itu ada 2 dan skor dari cukup paham itu ada 3. Nah, kemudian pada siswa yang kedua dia merasa tingkat pemberian tugasnya itu cukup banyak dan tingkat pemahamannya itu cukup paham. Nah, skornya juga kita tuliskan pada tabel yang kedua, yaitu dengan skor tingkat pemberian tugasnya itu ada 3 dan skor tingkat pemahaman siswa itu ada 3. Kemudian siswa yang ketiga tingkat pemberian tugasnya itu banyak dan tingkat pemahaman siswanya itu paham, dan skornya kita tuliskan di tabel yang kedua, yaitu kita tuliskan skor dari banyak itu ada 4 dan skor dari paham yaitu ada 4.
Nah, pada siswa yang keempat, tingkat pemberian tugasnya itu banyak dan tingkat pemahamannya itu sangat paham. Nah, berarti kita tuliskan lagi skornya di tabel yang kedua, yaitu tingkat pemberian tugasnya itu dengan skor 4 dan tingkat pemahamannya itu ada skor 5. Kemudian siswa yang kelima cukup banyak dengan tingkat pemahamannya paham, kemudian skornya kita tuliskan tingkat pemberian tugasnya itu dengan skor 3 dan tingkat pemahamannya itu kita tuliskan skor 4. Sampai di siswa yang ke-10, dimana pada siswa yang ke-10 itu tingkat pemberian tugasnya itu banyak dan tingkat pemahamannya yaitu paham, dan skornya kita tuliskan pada tabel yang kedua, yaitu tingkat pemberian tugasnya dengan skor 4 dan tingkat pemahaman skornya ada 4. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah uji korelasi Rangsperman secara manual. Nah, untuk kemudian kita bisa bandingkan uji korelasi Rangsperman ini secara atau menggunakan aplikasi SPSS. Nah, adapun langkah-langkah uji korelasi Rangsperman secara manual yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis yang pertama itu ada H0 sama dengan R sama dengan 0. Ini artinya tidak ada hubungan antara tingkat pemberian tugas matematika dengan tingkat pemahaman siswa terhadap materinya. Nah, kemudian ada hipotesis yang kedua itu ada HA atau H1 sama dengan R sama dengan 0. Ini artinya ada hubungan antara tingkat pemberian tugas matematika dengan tingkat pemahaman siswa terhadap materinya. Nah, kemudian yang kedua ada langkah menentukan nilai alfa atau taraf signifikansi. Nah, berdasarkan pada contoh kasus, maka akan digunakan taraf signifikansi alfa sama dengan 5% atau 0,05 untuk menguji hubungan antara tingkat pemberian tugas matematika dengan tingkat pemahaman siswa terhadap materinya. Nah, kemudian ada langkah yang ketiga yaitu menghitung ranking atau kita simbolkan D kuadrat. Nah, di sini ada tabel, bisa kita lihat sama-sama, ada tingkat pemberian tugas atau kita simbolkan X, ada 2, 3, 4, 4, 3, 5, 5, 4, 5, 4. Kemudian ada ranking atau kita simbolkan ranking dari X itu 10, 8,5. Nah, ini bisa kita peroleh dengan cara skor 5. Kita bisa lihat skor 5 ini ada 3. Nah, karena ranking ini kita urutkan dari yang misalnya dari 1 sampai ranking 1 sampai 10. Nah, di sini skor 5 ada 3. Maka ada 1 ditambah 2 tambah 3 ini dibagi dengan jumlah dari N. Ada 3 skor 5, maka kita bagi 3. Nah, 1 tambah 2 tambah 3 dibagi 3 itu sama dengan 2. Kemudian skor 4 ini ada ranking 4 ditambah 5 tambah 6 tambah 7 per 4 ini sama dengan 5,5. Skor 3 ada ranking sama dengan 8 tambah 9 bagi 2 ini sama dengan 8,5. Dan ada skor 2 ini ranking yang paling tinggi karena skor 2 ini angka tingkat pemberian tugas yang paling rendah, jadi kita ranking yang terakhir ada sama dengan 10. Nah, kemudian ada tingkat pemahaman siswa atau kita simbolkan Y. Nah, di sini ada 3, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 4. Nah, sama dengan cara penentuan ranking pada data X. Ini kita hitung sama-sama. Ini ada skor 5, ada sebanyak 5. Jadi mulai dari ranking 1 ditambah ranking 2 ditambah ranking 3 tambah 4 tambah 5 dibagi 5 ini sama dengan 3. Kemudian skor 4 ada ranking sama dengan 6 tambah 7 tambah 8 per 3 sama dengan 7. Ada skor 3 itu ranking sama dengan 9 ditambah 10
bagi 2 itu sama dengan 9,5. Nah, kemudian kita mencari nilai D-nya. Nah, di sini kita peroleh nilai D itu dengan cara X dikurang Y. Jadi nilai X ini dikurang dengan nilai Y pada rankingnya. Nah, di sini ada 10 dikurang 9,5 itu hasilnya 0,5. 8,5 dikurang negatif 1, 9,5 itu hasilnya negatif 1, sampai pada 5,5 dikurang 7 sama dengan negatif 1,5. Nah, selanjutnya kita akan menghitung rankingnya atau D kuadrat. Nah, karena kita sudah peroleh nilai D-nya, ini kita tinggal kuadratkan. 0,5 dikali 0,5 itu hasilnya 0,25. Negatif 1 dikali negatif 1 itu hasilnya 1. Sampai pada negatif 1,5 dikali negatif 1,5 itu hasilnya 2,25. Nah, selanjutnya kita jumlahkan dari pertama sampai terakhir, nilai D kuadrat yang pertama sampai nilai D kuadrat terakhir. Itu hasilnya 23,5. Nah, langkah selanjutnya yaitu menghitung koefisien korelasi Rangsperman atau RS hitung. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien korelasi Rangsperman atau RS hitung yaitu sebagai berikut. Nah, diketahui data sebelumnya itu kita sama-sama sudah cari rankingnya, itu D kuadrat sama dengan 23,5 dengan N sama dengan 10, maka RS sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat dikurang 1. Nah, ini kita tinggal substitusi dari data yang diketahui sebelumnya, yaitu sigma D kuadrat itu sama dengan 23,5 dengan nilai N nya itu sama dengan 10. Jadi 1 dikurang 6 dikali 23,5 itu sama dengan 141 per 10 dikali 100 dikurang 1. Ini 1 dikurang 141 per 10 dikali 99 sama dengan 1 dikurang 141 sama dengan 990. Ini hasilnya kita peroleh 0,8575757 atau kita bulatkan menjadi 0,858. Nah, jadi RS hitungnya yaitu 0,858. Nah, langkah yang kelima yaitu menentukan kekuatan hubungan dan kriteria arah hubungan. Nah, berdasarkan pedoman kekuatan hubungan, maka nilai koefisien korelasi Rangsperman atau RS hitung yakni 0,858. Maka nilai tersebut dikatakan memiliki korelasi atau hubungan yang sangat kuat karena berada pada rentang 0,76 sampai atau hingga 0,99. Nah, nilai koefisien korelasi Rangsperman atau RS hitung tersebut bernilai positif, yakni 0,858. Artinya, hubungan kedua variabel searah atau berbanding lurus. Nah, setelah kita menentukan RS hitungnya, selanjutnya kita menentukan RS tabelnya atau tabel korelasi Rangsperman. Nah, untuk mendapatkan RS tabel, terlebih dahulu kita menentukan nilai DF tabel koefisien Spearman-nya. Nah, itu rumusnya DF sama dengan N dikurang 2, nilai N nya itu sama dengan 10, jadi kita langsung substitusi. 10 dikurang 2 itu sama dengan 8. Dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 5% atau 0,05 serta nilai DF-nya adalah 8, maka diperoleh RS tabel dengan merujuk pada tabel koefisien korelasi Rangsperman sebagai berikut. Bisa kita lihat sama-sama. Nah, pada tabel di sheet tersebut kita bisa lihat bahwa pada baris DF yang bernilai 8 dan pada kolom alfa 0,05 setelah dihubungkan maka didapatlah RS tabel yang bernilai 0,648.
Nah, kita telah peroleh RS hitung dengan RS tabel. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan RS hitung dan RS tabel. Nah, asumsi perbandingan tersebut yakni sebagai berikut. Pertama, jika nilai RS hitung lebih besar dari nilai RS tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima atau signifikan. Nah, yang kedua, jika nilai RS hitung lebih kecil dari nilai RS tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak atau tidak signifikan. Nah, data yang diperoleh sebelumnya bahwa nilai RS hitung itu sama dengan 0,858. Nah, nilai RS tabel sama dengan 0,648. Sehingga diperoleh hasil bahwa RS hitung lebih besar dari RS tabel. Jadi H0 ditolak dan HA diterima atau signifikan. Nah, yang terakhir adalah kita membuat kesimpulan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, ada hubungan signifikan yang sangat kuat dan searah antara tingkat pemberian tugas matematika dengan tingkat pemahaman siswa terhadap materinya. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai langkah-langkah uji korelasi rank Spearman dengan SPSS. Nah, untuk langkah-langkah uji korelasi rank Spearman dengan menggunakan software SPSS, terdapat 5 langkah yang akan kita bahas. Yang pertama, input data. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, output SPSS. Yang keempat, interpretasi atau memaknai output SPSS. Yang kelima, membuat kesimpulan. Nah, sebelum itu, kita terlebih dahulu menghubungkan laptop kita pada jaringan internet yang baik agar kita dapat membuka software SPSS, karena software SPSS digunakan secara online. Nah, ini telah saya buka. Ini merupakan tampilan SPSS. Nah, di sini ada variable view dan data view. Kita lihat data view. Di sini semua kolomnya berlabel variable, seterusnya. Nah, untuk itu, yang pertama kita beralih ke langkah input data. Nah, untuk input data ini saya merujuk pada data yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, di mana di sini ada variabel X sebagai tingkat pemberian tugas dan ada variabel Y sebagai tingkat pemahaman siswa. Nah, ini kita sebelumnya pada SPSS, pada variable view, untuk kolom name kita klik X, kemudian pada baris kedua kita klik Y. Nah, muncullah berbagai kolom beserta isinya, dan ini biarkan saja terisi secara default atau secara sendiri. Nah, berikutnya kita beralih ke label. Untuk label ini kita sesuaikan data yang telah kita peroleh. Nah, di sini untuk X yaitu tingkat pemberian tugas. Nah, di sini kita copy, juga bisa diklik dan copy cukup mudah. Nah, di sini kita paste, sesuaikan dengan variabelnya. Nah, kemudian selanjutnya untuk tingkat pemahaman siswa kita copy juga, kemudian kita paste di label baris variabel Y. Nah, ini telah terisi. Nah, selanjutnya kita lihat pada data view. Data view ini telah ada kolom X dan kolom Y. Selanjutnya kita mengcopy atau menyalin data yang ada pada tabel ini, data yang berbentuk angka ini.
Nah, mulai dari data 1 hingga data 10, kolom X dan kolom Y kita copy. Nah, kemudian kita beralih ke SPSS. Sini kita paste. Nah, ini telah terisi semua data X dan data Y-nya. Nah, selesailah langkah yang pertama, yaitu input data. Kemudian yang kedua, kita beralih ke analisis. Nah, untuk analisis, di sini kita pilih analyze, kemudian kita pilih correlate, kemudian kita pilih bivariate. Nah, ini kita pindahkan semua ke kolom variables. Nah, untuk correlation coefficient-nya kita centang Spearman agar kita hanya fokus pada korelasi rank Spearman, dan untuk yang lainnya kita hilangkan centangnya. Nah, pada test of significance-nya kita pilih to tail karena kita berpedoman pada hipotesis tadi, di mana hanya menjelaskan terdapat hubungan dan tidak ada hubungan. Artinya belum ada dijelaskan mengenai ada hubungan yang positif atau ada hubungan yang negatif. Belum ada hubungan yang negatif atau positifnya, sehingga kita pilih to tail. Kalau misalkan pada hipotesis kita isi dengan data bahwa telah ada hubungan positif atau negatifnya, maka kita pilih one tail. Namun di sini kebetulan kita belum memperoleh positif atau negatifnya, sehingga kita pilih two tail. Nah, kemudian untuk flag significant correlation-nya biarkan saja tercentang, kemudian kita pilih OK. Nah, ini merupakan hasil atau output SPSS-nya, dan berakhirlah langkah yang kedua, analisis. Kemudian otomatis kita beralih ke langkah yang ketiga, yaitu output SPSS. Di sini correlation Spearman, di sini ada Spearman's Law, mengindikasikan bahwa ini korelasi rank Spearman. Nah, di sini telah ada tingkat pemahaman siswa dan tingkat pemberian tugas. Dan untuk correlation coefficient-nya kita lihat correlation coefficient-nya ada 0,838. Nah, untuk significant to tilt-nya ada 0,002. Nah, kalau di sini one tilt juga akan beda hasilnya. Nah, untuk di sini n atau jumlah datanya ada 10. Nah, setelah itu kita beralih ke langkah yang keempat, interpretasi atau memaknai output SPSS. Nah, di sini saya telah memisahkan pembahasannya. Nah, ini pembahasannya. Kita pindahkan sedikit. Nah, untuk yang ini, nah kita lihat bahwa untuk interpretasi atau memaknai hasil output SPSS terdapat 3 tahap. Yang pertama, melihat signifikansi hubungan. Yang kedua, melihat kekuatan hubungan. Yang ketiga, melihat arah hubungan. Yang pertama, melihat signifikansi hubungan variabel tingkat pemberian tugas matematika dengan tingkat pemahaman siswa terhadap materinya. Nah, berdasarkan output di sini diperoleh bahwa nilai signifikan atau sig to tilt-nya yang ini bernilai 0,002 yang ini atau yang ini. Artinya ini lebih kecil dari 0,05.
lebih kecil dari 0,05. Artinya, apabila nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka diartikan ada korelasi atau ada hubungan yang signifikan atau hubungan yang berarti antara variabel tingkat pemberian tugas dengan tingkat pemahaman siswa terhadap materinya. Nah, kemudian kita beralih ke tahap yang kedua, melihat tingkat kekuatan atau keeratan hubungan variabel tingkat pemberian tugas matematika dengan tingkat pemahaman siswa terhadap materinya. Nah, pada output SPSS ini diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,838 yang ini atau yang ini. Artinya, tingkat kekuatan hubungan atau korelasinya antara variabel tingkat pemberian tugas matematika dengan tingkat pemahaman siswa terhadap materinya sebesar 0,838 atau dikategorikan sangat kuat, yakni berada di antara 0,76 hingga 0,99. Untuk kategorinya ini juga telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, kemudian kita beralih ke tahap yang ketiga, melihat arah atau jenis hubungan variabel tingkat pemberian tugas matematika dengan tingkat pemahaman siswa terhadap materinya. Nah, angka koefisien korelasi pada hasil bernilai positif, yaitu 0,838, artinya positif, sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah atau sejenis. Dengan demikian dapat diartikan bahwa jika tingkat tugas semakin banyak, maka tingkat pemahaman siswa juga akan semakin bertambah. Nah, kemudian kita beralih ke langkah ujinya yang kelima, yaitu membuat kesimpulan. Nah, pada pembuatan kesimpulan juga saya telah pisahkan di sini. Nah, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, ada hubungan signifikan yang sangat kuat dan searah antara tingkat pemberian tugas matematika dengan tingkat pemahaman siswa terhadap materinya. Nah, setelah tadi dilihat hasil pada cara manual, dengan cara SPSS ini terlihat perbedaan hasil, di mana pada cara manual diperoleh hasilnya 0,858, sedangkan di SPSS ini hasilnya 0,838. Terdapat sedikit perbedaan, namun tidak jauh berbeda. Namun, kedua nilai tersebut berada pada tingkat korelasi yang sangat kuat, yakni keduanya berada di antara 0,76 hingga 0,99. Hal tersebut perbedaan tersebut tidak masalah karena terjadi perbedaan desimal yang diakibatkan karena pembulatan nilai. Nah, demikianlah pembahasan mengenai langkah-langkah uji korelasi Rang-Sperman secara SPSS dan merupakan sebagai penutup materi pada video ini. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.